Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Dinda Prismawati. Saya Mutiara Prahasti. Saya Saru Sandra Dewi. Saya Sinta Hairani. Saya Syamia. Saya Syifa Fauzianwar. Kami dari Kelompok Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, yang terhormat Ibu Liza Suzanti, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar dan teman-teman kelompok 1 yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai peta ruang kelas indoor yang telah kami buat. Izinkan saya untuk membacakan anggota dari kelompok 1. Pertama ada Dinda Ayu Prismawati dengan NIM 2105211, dan kedua ada Mutiara Prahasti dengan NIM 2109291, yang ketiga ada Sasa Sandra Dewi dengan NIM 2108149, yang keempat ada Sinta Herani dengan NIM 2109648, yang kelima ada Syamia dengan NIM 2108613, dan yang keenam ada Syifa Fauzianwar dengan NIM 2108142. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait gambaran peta yang telah kami buat. Untuk ukuran ruang kelas kami membuat dengan ukuran lebar 18 meter dan panjang 10 meter, tinggi atap 3 meter. Lalu kami memilih model sudut sebagai model dalam penataan ruang kelas kami yang kami buat. Alasan kami memakai model sudut yaitu model pembelajaran sudut memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan model ini bersumber pada teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Pada model ini, program pembelajaran difokuskan pada 5 hal yaitu pertama ada praktik kehidupan, kedua ada pendidikan kesadaran sensori, ketiga ada seni berbahasa, keempat ada matematika dan bentuk geometris, dan kelima ada budaya. Lalu di sebelah kanan dan kiri pintu masuk terdapat beberapa loker yang berguna untuk menyimpan atau meletakkan segala benda yang anak bawa dari rumah ketika ke sekolah, seperti tas, botol minum, dan alat makan. Baik, selanjutnya terkait sudut akan dijelaskan oleh Syamia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan model sudut yang terdapat di denah kelompok kami. Yang pertama itu ada sudut latihan kehidupan. Di sudut ini, anak-anak diberi kesempatan untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitar mereka setiap hari. Misalnya, mereka menyapu, mencuci, dan membersihkan kaca dan kegiatan lainnya. Melalui berbagai aktivitas yang menarik ini, anak-anak diajarkan untuk membantu diri mereka sendiri atau self-help, berkonsentrasi, dan mengembangkan kebiasaan bekerja dengan baik. Bahan dan alat main yang disediakan pada sudut ini dapat berupa kursi, beraneka ragam kertas, kacang-kacangan, dan bahan lainnya. Yang kedua yaitu ada sudut sensorik. Sudut sensorik ini mengembangkan sensitivitas penginderaan anak, yakni penglihatan, pendengaran, penghidupan, perabaan, dan pengecapan. Di sudut sensorik kegiatan berfokus pada pengenalan benda seperti berbagai perbedaan warna, merasakan berat ringan, dan kegiatan lainnya. Bahan dan alat main yang disediakan pada sudut ini dapat berupa berbagai bumbu dapur di dalam botol untuk dicium, berbagai sumber rasa asin, manis, pahit, dan asam, dan bahan lainnya. Untuk sudut selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Fauziah Anwar. Dipersilahkan. Baik, saya Syifa Fauzia Anwar dengan NIM 2108142 akan menjelaskan yang ketiga yaitu sudut matematika atau Pre-Math and Preparation Corner. Di sudut matematika ini diperkenalkan kepada anak-anak melalui konsep-konsep matematika yang jelas dan menarik, mulai dari hal yang konkret hingga yang abstrak. Anak-anak belajar memahami konsep dasar kuantitas atau jumlah dan hubungannya dengan lambang-lambang serta mempelajari angka-angka yang lebih besar dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian secara alami. Bahan dan alat yang disediakan pada sudut ini dapat berupa kartu bilangan, balok, serta berbagai jenis kancing. Yang keempat yaitu sudut bahasa atau Language and Vocabulary Corner. Di sudut ini
Anak-anak belajar mendengar dan menggunakan kosakata yang tepat untuk seluruh kegiatan, mempelajari nama susunan, bentuk geometris, komposisi, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Selain itu, anak-anak mulai diperkenalkan tentang komposisi, susunan kata, kalimat, atau cerita. Bahan dan alat yang digunakan yaitu kartu sudut, macam-macam gambar, dan kertas juga alat tulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasa Sanda Dewi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan sudut kebudayaan. Pada sudut ini, anak-anak diperkenalkan mempelajari geografi, sejarah, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, dan ilmu pengetahuan yang sederhana. Hal ini agar si anak dapat mengetahui lebih jauh tentang lingkungan alam atau ilmu pengetahuan. Beberapa bahan dan alat main yang disediakan pada sudut ini yaitu berupa berbagai macam buku cerita, alat gambar atau lukis, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di situ ada ruang bermain. Di sini kita menyediakan satu tempat khusus untuk anak, yaitu ruang khusus bermain anak. Ruang ini berukuran lebar 2 meter dan tinggi setengah meter. Alasan ruangan ini hanya memiliki tinggi setengah meter yaitu agar ruangan tersebut tidak dapat dimasuki oleh orang dewasa. Dalam buku pengelolaan lingkungan belajar, hal ini dianggap perlu karena anak membutuhkan wilayah sendiri dan tidak dicampuri oleh orang dewasa. Tempat yang memiliki atap rendah dibagi menjadi 2 ruangan yang telah ada secara vertikal, sehingga menjadi 2 lantai, yaitu lantai atas dan lantai bawah. Lantai ditata dan disiapkan untuk menjadi area-area pembelajaran yang dimanfaatkan anak untuk berkreasi dan bermain bebas tanpa terganggu oleh orang dewasa. Selanjutnya dijelaskan oleh Dinda. Baik, nama saya Dinda Rismawati dengan NIM 2101512. Saya akan menjelaskan mengenai ruang guru atau ruang pendidik, yang mana berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pendidik untuk bertukar pikiran dalam rangka menyusun dan mengevaluasi pembelajaran, serta meningkatkan mutu internal pendidik bersama teman sejawat. Yang mana ruangan ini berukuran lebar 4 meter dan panjang 3 meter. Di dalamnya terdapat kamar mandi dengan ukuran lebar 1,5 meter dan panjangnya 2 meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Prahasti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wastafel, kamar mandi anak, dan ruang isolasi atau UKS. Yang pertama, dalam denah, kami menyediakan 4 buah wastafel dengan tujuan untuk mengajari anak bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dilengkapi juga dengan sabun dan pengering, bertujuan untuk menjaga kebersihan dan melatih kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sehingga anak terbiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu kamar mandi anak. Untuk kamar mandi anak, kami memiliki ukuran sebesar 1,5 meter dan atap setinggi 3 meter. Untuk kamar mandi anak ini, kami menyediakan WC duduk anak dan tidak menggunakan slot kunci. Selanjutnya yaitu ruang UKS atau ruang isolasi. Ruang khusus ini untuk menangani anak atau merawat anak yang sedang sakit, terluka, atau anak yang sedang temper tantrum. Keberadaan ruang ini sangat penting karena dapat memberikan rasa aman bagi anak dan agar anak lain tidak terganggu. Ruangan ini juga dilengkapi dengan desain dan dekorasi yang lengkap dengan beberapa mainan untuk mengurangi kesan seperti rumah sakit. Ruang UKS ini memiliki ukuran sebesar 3 meter dengan atap setinggi 3 meter. Selanjutnya saya kembalikan kepada Sinta Hairani. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.